Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Busana, kita ketemu dengan Ibu Desi Ratnasari. Di sini kalian bisa panggil saya dengan Ibu Desi. Nah, kita ketemu di mata pelajaran pola digital. Sebelum kita ke materi, maka lebih baiknya kita tahu dulu kira-kira pelajaran pola digital ini akan mempelajari tentang apa sih? Nah, kita lihat dari judulnya atau kita lihat dari mata pelajarannya. Ada yang namanya digital, berarti kita nanti akan berhubungan atau berkaitan dengan komputer. Kemudian pola tentunya kalian sudah paham ya apa itu, yaitu kalian nanti menggambar sebuah desain pola semacam itu dengan komputer. Nah, kita lanjut saja ke materi pertama kita, yaitu pengenalan aplikasi desain pola digital. Sebelum kita tahu aplikasi apa saja sih yang akan kita gunakan untuk membuat desain, maka alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa itu arti dari sebuah desain. Desain merupakan suatu perencanaan dan perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Ya, berarti desain ini adalah ide kreatif dari kalian. Desain tidak boleh nyontoh atau menduplikat punya orang lain karena nanti akan ada hak ciptanya. Kemudian digital. Digital ini merupakan segala sesuatu, baik itu grafis, teks, angka, maupun objek lain yang dideskripsikan atau tersedia dalam bentuk numerik. Numerik ini adalah bahasa pemrograman yang isinya hanya angka 0 dan angka 1 saja, yang tentunya akan ditampilkan dengan bantuan piranti tertentu, yaitu komputer. Nah, dari dua pengertian ini, maka dapat kita tarik kesimpulan apa sih pengertian desain digital? Desain digital menurut saya yaitu penerapan suatu perencanaan atau rancangan ke dalam bentuk digital atau ke dalam komputer. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus menggunakan desain digital padahal desain manual saja kita bisa? Menggambar dengan tangan kita bisa, kenapa kita harus repot-repot menggunakan komputer? Di sini tujuan dari desain digital yaitu menerangkan bagaimana cara untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui media visual yang menggunakan gambar sebagai fasilitas untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan sejelas-jelasnya. Jadi gambar itu merupakan media yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi ke masyarakat. Sehingga kita harus membuatnya dengan baik, dengan bagus, dan dengan benar. Kemudian dari tujuan ini dapat kita simpulkan beberapa manfaat dari desain digital ini. Yang pertama adalah memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang program aplikasi desain. Ada banyak sekali aplikasi desain yang bisa kita gunakan, tapi kita kan tidak tahu apakah aplikasi tersebut itu mudah atau aplikasi tersebut itu ada errornya atau tidak. Maksudnya itu kelebihan atau kekurangannya seperti itu. Sehingga kita harus tahu terlebih dahulu masing-masing kelebihan, masing-masing kekurangan dari aplikasi itu. Kemudian saran saya, gunakan aplikasi yang kalian pahami, yang kalian tahu. Kemudian yang kedua yaitu mempercepat proses pekerjaan dengan cara menyajikan suatu pekerjaan dalam bentuk grafis. Sebagai contoh, ketika kalian membuat desain manual atau menggambar dengan tangan seperti itu, ketika ada kesalahan maka kalian akan menghapusnya dengan penghapus. Nah, jika ada pekerjaan kalian yang tidak sengaja kehapus, maka kalian harus menggambarnya ulang, ya kan? Tapi dengan grafis atau dengan komputer, kalian tidak perlu repot karena kita mempunyai tools atau kita mempunyai tombol yang disebut dengan undo. Kalian hanya bisa mengeklik undo itu dan secara otomatis pekerjaan yang kalian hapus dengan tidak sengaja tadi bisa kembali lagi. Itulah kelebihan dari digital. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan masyarakat agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis. Ini hubungannya dengan tujuan tadi. Gambar kita gunakan sebagai media untuk memberikan atau untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat. Next, kita lanjut ke aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat desain.
Di sini saya menyebutkan ada 10 aplikasi, sebetulnya ada lebih ya, ada banyak sekali. Hanya ini yang mungkin agak terkenal sedikit lah. Nah, di sini yang pertama ada Adobe Photoshop, kemudian yang kedua ada Adobe InDesign, ada Adobe Illustrator, kemudian ada Macromedia Freehand, ada Inkscape, Cara Designer, Triple A Logo, Corel Draw, Posterizer, dan Manga Studio. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah aplikasi Corel Draw. Mengapa saya memilih aplikasi Corel Draw ini? Yang pertama tentunya karena saya menguasai. Yang kedua karena menurut saya aplikasi Corel Draw ini lebih mudah lah daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian kita lanjut saja, apa sih kelebihan Corel Draw menurut orang-orang ya, bukan menurut saya. Yang pertama yaitu hasil gambar vektor yang dihasilkan dari Corel Draw ini lebih bagus. Maksudnya gambar vektor itu jika diperbesar atau kita zoom maka tidak akan pecah-pecah, seperti itu hasil dari Corel Draw-nya. Kemudian yang kedua, dukungan format untuk ekspor impor lebih banyak dibandingkan aplikasi lain. Di sini kalian bisa mengekspor atau mengimpor gambar-gambar dari format apapun, misalkan JPEG, PNG, PSD, semacam itu bisa masuk ke dalam CorelDRAW. Yang ketiga, tentunya lebih mudah digunakan. Ya, ternyata tidak hanya menurut saya ya, lebih mudah digunakan ya. Menurut orang lain pun juga seperti itu. Yang keempat, tersedia banyak tool. Seperti tadi yang saya jelaskan. Digital itu lebih mudah karena apa? Aplikasi itu menyediakan banyak sekali tool yang bisa kita gunakan. Tool itu bisa berupa tool editing, tool efek, tool selection, semacam itu. Sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi untuk memberikan warna, memberikan efek, memberikan uh, tambahan atau tampilan agar lebih bagus lagi. Nah, untuk yang kelima yaitu Corel Draw ini menjadi standar industri dari perusahaan-perusahaan cetak. Sehingga ketika kalian mempunyai sebuah desain, mempunyai sebuah produk, dan produk tersebut akan kalian cetak atau akan kalian hasilkan dalam bentuk nyata seperti itu atau kalian print, kalian tidak perlu repot, kalian bisa datang saja ke percetakan-percetakan atau datang saja ke digital printing semacam itu menggunakan file Corel Draw, maka di sana akan langsung diterima. Tetapi jika kalian menggunakan aplikasi lain, belum tentu industri atau perusahaan-perusahaan juga menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga perusahaan itu lebih familiar menggunakan aplikasi CorelDRAW ini. Nah, dari kelebihan tentunya akan ada kekurangan. Kekurangan dari CorelDRAW ini yang pertama adalah resource dan ukuran file lebih besar atau yang dihasilkan filemu itu akan lebih besar seperti itu memorinya. Kemudian yang kedua, penggabungan vektor dan foto atau bitmap hasil cetakannya kurang bagus. Kalau vektor tadi bagus, tapi kalau vektor ini digabungkan dengan foto, maka hasilnya kurang bagus seperti itu. Yang ketiga adalah pembuatan tabel di sini agak sulit. Jadi kita harus manual tuh menggunakan garis seperti itu. Tidak ada fasilitas tabel langsung. Kemudian yang keempat, CorelDRAW ini tidak cocok jika kita gunakan untuk edit foto. Karena edit foto ini kita lebih cocoknya atau lebih baiknya menggunakan aplikasi Photoshop seperti itu. Photoshop itu memang khusus untuk editing foto. Kalau CorelDRAW ini khusus untuk desain grafis. Nah, cukup sekian pembelajaran dari saya. Saya rasa kalian masih agak bingung ya karena digital ini memang enaknya, baiknya itu kalau kita praktek langsung. Tapi untuk awal dan selama pandemi corona ini ya sudahlah, kita terpaksa untuk bertatap muka seperti ini ya lewat video-video begini saja. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye bye anak-anak, selamat belajar ya.